Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Sandi Rizka Febianti, biasa dipanggil Ika, dengan NIM 2311306031, ingin menjelaskan dan mereview tentang makalah yang saya dan kelompok saya buat tentang metode dan pendidikan Islam. Metode merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Pendidikan penggunaan metode yang tepat agar materi pembelajaran dapat dijangkau, terkerjakan, dan termanfaatkan secara efektif dan efisien oleh peserta didik. Tidak ada satupun kegiatan belajar mengajar yang tidak menggunakan metode pengajaran dalam pembelajaran tersebut. Pendidikan secara umum didefinisikan sebagai sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kesatuan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, berakhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Bahasa Arab, metode disebut dengan thariqat yang berarti jalan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud, sehingga dapat dipahami bahwa metode berarti suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pembelajaran agar tercapai tujuan pengajaran tersebut. Menurut Armai Arif, secara etimologi, metode berasal dari bahasa Yunani yang berarti yang methodos. Ada banyak sekali metode-metode pembelajaran yang akan saya bahas. Yang pertama, metode pembelajaran ceramah, yaitu antara guru dan murid. Metode pembelajaran tentang metode ceramah biasanya sering sekali dilakukan oleh guru dan murid, seperti misalnya guru menjelaskan tentang materi yang akan diberikan kepada murid atau siswa tersebut. Metode ini sering sekali dilakukan oleh para pengajar untuk memberikan pemahaman terhadap siswa tersebut. Yang kedua, ada metode diskusi. Metode ini sering banget dilakukan para pengajar dan juga dosen-dosen serta para peserta didik atau mahasiswa dalam melakukan suatu pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu tentang metode diskusi. Metode diskusi sering sekali dilakukan para mahasiswa, guru, dosen, siswa-siswi dalam pembelajaran. Contohnya seperti menyelesaikan suatu tugas dengan cara diskusi dan dikerjakan secara bersama-sama dengan berpendapat yang berbeda-beda. Dan itu termasuk salah satu contoh diskusi. Dan dalam pembelajaran berkelompok juga dilakukan secara diskusi antara teman-teman dan guru. Selanjutnya ada metode eksperimen. Metode eksperimen biasanya dilakukan para guru dan murid untuk melakukan suatu pembelajaran tersebut. Contohnya seperti memberikan suatu hal yang baru terhadap pembelajaran tersebut agar siswa dapat memahami dan dimengerti tentang pembelajaran tersebut dengan metode yang lain. Terus selanjutnya ada metode peraga. Guru juga bisa menggunakan metode peraga sebagai alat atau bahan untuk pengajaran agar lebih memudahkan dan memahami para siswa dalam pembelajaran tersebut. Dan juga ada metode pemberian tugas. Guru atau pengajar memberikan tugas dari pemahaman atau penjelasan yang telah beliau sampaikan terhadap siswa-siswinya dan memberikan tugas sesuai dengan pembelajaran yang beliau sampaikan. Dan juga ada metode Sosiadharma. Metode Sosiadharma adalah metode yang menunjukkan tingkah laku kehidupan. Misalnya dengan contoh memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara berbicara dengan orang yang lebih tua daripada kita. Dan juga harus bersifat sopan dan santun. Dan ada juga metode DREAM atau metode mengukur daya serap siswa-siswinya. Jadi guru juga bisa memberikan tes atau semacam
latihan terhadap siswa-siswinya dalam pembahasan yang beliau bahas di hari itu. Dan juga ada metode kerja kelompok. Biasanya metode ini dilakukan secara berkelompok. Di dalam suatu kelompok tersebut melakukan suatu diskusi untuk mencari permasalahan atau mencari jawaban secara bersama-sama dengan pemikiran yang berbeda-beda. Biasanya ini digunakan dalam pembuatan tugas yang dilakukan secara berkelompok. Dan juga ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab biasanya dilakukan jika ada siswa atau siswi yang kurang memahami pembahasan tersebut, dan dilakukan proses sesi tanya jawab antara guru dan murid dengan teman-temannya yang memiliki pemikiran yang bagus. Maksud dari pemikiran yang bagus bisa menambahkan pemateri dan juga pemahaman yang mungkin belum terlalu jelas oleh gurunya dan bisa kembali dijelaskan oleh temannya yang sudah mengerti dan paham. Dan ada juga metode proyek. Biasanya metode proyek ini dilakukan secara berkelompok juga ya teman-teman, seperti membuat suatu eksperimen dengan suatu kelompok dan itu menggunakan metode proyek. Dan kita bisa juga sebagai guru menjadikan proses pembelajaran tersebut dengan metode proyek, seperti contohnya pembelajaran yang akan kita bahas di depan anak-anak, kita akan membuatkan suatu proyek dan akan menjelaskan proyek tersebut terhadap anak-anak agar mereka dapat memahami dan mengerti tentang pembelajaran yang akan kita bahas. Dan ada juga fungsi dari pertama, yaitu pengembangan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, ada penyaluran, yaitu menyalurkan peserta didik yang memiliki bakat khusus di bidang agama. Bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat bermanfaat untuk dirinya sendiri dan dapat pula bermanfaat bagi masyarakat atau orang lain. Terus yang ketiga ada perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat ada pencegahan, yaitu menangkal hal-hal negatif dari lingkungan atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya sendiri. Dan yang kelima ada penyesuaian, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan fisik maupun lingkungan bermasyarakat. Pendidikan Islam itu adalah sebagai suatu proses pembentukan jiwa anak didik yang islami. Maka proses tersebut akan berakhir pada tercapainya tujuan akhir pendidikan. Berbicara tentang tujuan pendidikan Islam berarti berbicara tentang nilai-nilai ideal yang bercorak islami. Hal ini mengandung makna bahwa tujuan pendidikan Islam tidak lain adalah tujuan yang merealisasi idealisasi Islam tentang idealitas Islami itu sendiri, padahal hakikatnya adalah mengandung nilai perilaku manusia yang disadari atau dijiwai oleh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber kekuasaan mutlak yang harus ditaati dan dipercaya. Tujuan pendidikan Islam yaitu untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, pengamalan peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.